Ayo, siapa yang tahu nama cairan kental manis berwarna kemasan yang satu ini? Iya, betul. Ini dia nih, salah satu jenis asupan kaya nutrisi, namanya madu. Cocok banget untuk kesehatan tubuh kita selama puasa. Gak percaya? Menurut penelitian di luar negeri, madu juga sangat ampuh untuk menjadi antibiotik alami yang sanggup mengalahkan bakteri jahat. Ini dia nih, tangki penyimpanan madunya. Tangki ini mampu menampung lebih dari 100 ton madu loh. Wah, banyak banget tuh. Pertama-tama, madu-madu alami tersebut masuk ruangan formulasi. Langsung timbang madu untuk diambil berat idealnya. Terus, kita tambahkan nutrisi pelengkap seperti vitamin. Nah, tabung-tabung berwarna ini adalah madu sampel yang sudah selesai diracik. Masing-masing warna mewakili rasa buah yang berbeda loh. Dalam sehari, ruangan formulasi ini bisa menghasilkan racikan untuk 3 kali produksi. Setelah dari ruang formulasi, madu-madu alami yang sudah kaya nutrisi ini kemudian masuk ke ruangan mixing. Nah, ini namanya tabung main pot dan oil pot nih, yang berfungsi untuk menimbang jenis madu sekali produksi. Madu alami yang keluar dari ruang formulasi tadi kemudian masuk ke dalam tabung main pot dan oil pot ini. Jika berat ideal sudah didapatkan, maka madu tersebut siap dialirkan ke tabung mixing melalui pipa-pipa ini. Oke, saatnya mixing alias pencampuran. Proses mixing berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Tabung mixing ini mampu menampung lebih kurang 1000 liter madu alami. Dalam satu hari, pabrik ini mampu melakukan proses mixing hingga 6 kali. Setelah di-mixing selama 30 menit, kita cek dulu hasilnya ya. Pertama, cek kadar kekentalan dan warna adonan mixing. Proses pengecekan dilakukan secara manual menggunakan mata. Petugas quality control kemudian membawa sampel madu hasil mixing ke ruang quality control. Dalam ruangan ini kemudian dicek lagi kadar kekentalan dan kadar nutrisi madu yang telah di-mixing dengan alat bernama viskositas. Nah, tabung-tabung ini berisi madu hasil dari tabung mixing nih teman-teman. Madu-madu ini harus didiamkan terlebih dahulu, lebih kurang 3 jam lamanya, untuk menghilangkan buih. Namanya proses aging. Madu mengalir ke mesin filling pakai pompa elektrik canggih ini teman. Gak pakai lama dan bebas kuman. Wah, keren. Mesin filling ini mampu mengisi 16-20 stik per menitnya. Dalam sehari bisa menghasilkan hingga 2000 stik loh. Wih, lihat tuh. Madu rasa stroberi lagi di filling. Nanti Unyil minta ya kak. Cek dan recheck lagi. Cek apakah ada kemasan yang gagal atau ada berat madu yang tidak sesuai. Lanjut. Sebelum di packing, masih ada satu proses lagi nih. Namanya pressure test atau tes tekanan. Tes ini untuk menguji apakah kemasan kuat saat di packing. Oke, saatnya packing. Stik madu rasa buah ini kemudian kita kemas melalui conveyor ini. Dan di wrapping juga, alias dipadatkan kemasannya agar madu bebas udara dan bebas dari bakteri jahat. Selain menggunakan mesin, proses packing di pabrik ini ada juga yang masih manual loh. Stik dimasukkan ke dalam kemasan menggunakan tangan dan ujungnya kemudian direkatkan. Pabrik ini memiliki tenaga kerja lebih kurang 400 orang. Setiap harinya mampu mengirim madu kemasan rasa buah bertonton ke seluruh Indonesia. Wih, kalian tahu kan kalau madu merupakan makanan kaya manfaat yang juga disebut dalam Al-Quran. Jadi, selamat berpuasa dengan sehat ya teman. Semalam, Ogah gagal nangkep maling. Gara-gara badan gak kuat lari. Pokoknya, Ogah harus sehat. Pak Ogah, tumben siang-siang olahraga. Biasanya Pan lagi molor. Po Ipe, makin cantik aja nih. Biasa, Pak Ogah lagi fitness nih, Po.
biar kampung kita makin aman. Gaya banget dah, kayak kuat aja. Nih, kebetulan Po Ipe bawa madu nih. Sampai tahu bisa nambah tenaga. Asik. Kok Ipe emang perhatian banget sama Pak Oga. Cuapin dong, cuapin. Makasih ya, Pok ya. Enak sekali madunya. Apalagi langsung dari sarangnya. Hehe. Kalian tahu nggak? Kalau lebah tidak hanya menghasilkan madu loh. Ternyata sengatannya juga berguna untuk pengobatan. Pengobatan menggunakan lebah biasa disebut apiterapi. Berasal dari bahasa Latin apis yang berarti lebah dan terapi. Apiterapi di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1980-an. Unyil lanjutin lagi ya ceritanya. Pengobatan sengat lebah yang disebut apipuntur ini memanfaatkan difenom dan metode akupuntur. Lebahnya dari jenis Apis mellifera dan Apis cerana. Ternyata sengat atau racun lebah sangat baik untuk menormalkan segala aktivitas pembuluh darah dan saraf. Terapi sengat lebah bisa untuk meredakan masuk angin, flu, salah urat, hingga penyakit berat seperti kanker. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Jumlah sengatan tergantung jenis penyakitnya serta ketahanan tubuh pasien. Ada yang cuma kuat 1 atau 2 sengatan saja. Tapi buat yang sudah biasa bisa sampai 7 sengatan lebah. Gak boleh banyak-banyak juga, soalnya bisa bikin badan meriang atau demam. Reaksi awal akibat sengatan ini berbeda-beda. Ada yang bengkak, gatal, dan nyeri. Ada juga yang disertai demam, lemas, atau pusing. Untuk itu, pasien dianjurkan mengkonsumsi madu dan mengoleskan minyak gosok di bagian yang bengkak dan gatal. Nah, Unyil mau menemani Pak Raden nyoba terapi sengat lebah. Siapa tahu penyakit encoknya bisa hilang.